Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan PPKN di Universitas Tadulako. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di kelas 10 MIPA 1 pada materi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan submateri yaitu wilayah negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat ya, karena masih pagi-pagi. Ya, jadi hari ini kita bertemu kembali bersama teman-teman PPKN seperti biasanya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan mengecek dulu ya kerapiannya kalian, ya, termasuk juga sama-sama kalau ada dalam kelas ini ya, nanti dibuang kalau ada sampah-sampahnya, dilihat di lacinya, di samping-samping mejanya, di bawah mejanya, diperhatikan juga. Coba diperhatikan sama-sama sampahnya. Kalau ada silakan dibuang. Keluar. Saya minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Saya memeriksa kerapian kalian. Ada bajunya yang masih di luar supaya dirapikan. Sudah rapi semua ya? Oke, silakan duduk kembali. Ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar supaya pembelajaran kita itu ada satu orang untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan satu orang. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, maka kita membaca doa. Dalam doa dimulai. Doa selesai. Saya mau absen terlebih dahulu, ya. Ya, kenapa namanya ya? Adriana Zahra, Adrian Hidayat, cantik ya. Kemudian Anita, kemudian Ariel Wahyudi, kemudian Asrullah Aulia Rahmadani. Saya minta lagi kembali ya kesediaan kalian untuk berdiri karena kita akan menyanyikan ya lagu wajib nasional. Ya, semua saya minta kesediaan untuk aplaus untuk kalian semua dulu ya. Akan duduk kembali. Hari ini kita akan membahas ya materi pada bab 2, yaitu materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sub pokok bahasannya yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemarin kita sudah membahas pada bab sebelumnya ya, tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila ya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Kemudian hari ini ya kita akan membahas bab ini bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, terutama di kaitannya dengan bahasan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Apa yang kalian ingat tentang pembelajaran yang pada bab kemarin? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berlandaskan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selesai? Ya.
Ya, aplaus dulu untuk temannya. Ya, selanjutnya masih ada? Ya, silakan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, lembaga negara seperti lembaga konstitutif, legislatif, eksekutif, eksaminatif, dan moneter, serta lembaga-lembaga negara lainnya seharusnya menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, ya aplaus dulu untuk ya, jadi kemarin kalian sudah belajar tentang itu ya, bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Siapa lagi? Ya, silakan. Kegiatan mengamati video yang ditampilkan oleh guru serta didik melakukan diskusi menganalisis tentang berbagai bentuk pelanggaran batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan logis dan akurat. Ya, selanjutnya yang keempat, siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Melalui kegiatan mengamati video yang ditampilkan oleh guru peserta didik melakukan diskusi menganalisis bentuk diskusi atas pelanggaran pada batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian akan menganalisisnya nanti. Setelah analisis kalian akan menyajikannya nanti tampil di depan sini masing-masing kelompok menyajikan hasil analisis. Ya, paham ya? Oke. Jadi manfaatnya, ya manfaat kalian mempelajari ini ya, supaya kalian mengetahui bagaimana luasnya wilayah negara Indonesia, kemudian bagaimana sumber daya alamnya yang harus kita jaga. Ya. Sekarang ada pertanyaan di sini. Tahukah kalian kota negara apa ini? Indonesia. Ya, kalau ada yang tidak tahu ini ya kelewatan. Ya, kalau ada yang tidak tahu kita usir saja dari negara Indonesia. Ya, kita tahu kota negara Indonesia. Di sini adalah kota negara Indonesia. Ya, jadi mulai dari mulai dari sebelah barat. Ya, dari mana batas wilayahnya sebelah barat? Sabah. Mana dari Sabah? Ya, kalau di timur Merauke. wilayah negara Republik Indonesia ya. Yang putih ini ya berarti bukan wilayah negara Republik Indonesia tuh ya. Yang putih itu berarti di atas Pulau Kalimantan ini ya sedikit ini ada Malaysia, kemudian ada Brunei di situ. Ya bukan lagi termasuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keseluruhan ya pulau Indonesia itu ya Pulau Indonesia itu ada 17.000 pulau ya. Jadi bayangkan itu luasnya negara kita, kemudian dengan memiliki luas pulau anggarannya 17.000 pulau ya. Nah, dengan itu ya kita harus sadar bahwa kita ini penuh dengan ancaman sebenarnya ya, penuh dengan ancaman ya, dengan wilayah kita yang luas tadi, kemudian dengan banyaknya pulau-pulau tadi ini tentunya ya harus kita menjaga betul wilayah negaranya kita ya. Jadi kalian lihat di pasal dalam undang-undangnya kalian ya, di pasal 25 itu yang menjelaskan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pasalnya yaitu negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara ya, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tadi tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya sekarang di sini ada video ya, silakan kalian simak baik-baik nanti ya, kalian simak baik-baik video ini ya. Nanti setelah ini nanti ada pertanyaan berkaitan dengan video ini. Indonesia tadi Sabtu siang dihalangi oleh kapal pengawas perikanan Vietnam Coast Guard Vietnam saat akan menangkap kapal ikan asing dari Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Menurut rilis Pampor Madasatu Laksamana Muda TNI Yudo Margono, tempur asing milik Amerika Serikat terbang di atas perairan Natuna, Kepulauan Riau. TNI Angkatan Udara mendalami insiden ini. Pesawat tempur jenis F-18 Hornet melintas di perairan Natuna, Kepulauan Riau pada Selasa 6 April 2021. Pesawat tempur milik Amerika Serikat melintas pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Sudah simak tadi ya bagaimana berbagai macam pelanggaran batas-batas wilayah ya, baik dari negara-negara tetangganya kita
ya, dan juga negara-negara sebenarnya negara-negara sahabatnya kita juga. Ya, jadi tadi kalian sudah menyimak itu apa saja bentuk-bentuk pelanggarannya. Ya, dari video yang kalian simak tadi, ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan sekali. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seperti apa bentuk pencegahan agar kapal-kapal asing tidak seenaknya masuk ke wilayah perairan Indonesia? Oke, ya bagus ya. Pulang dulu untuk rehat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apa hukuman bagi kapal yang menerobos kepulauan perairan Indonesia dan kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Ya, oke, ya bagus ya. Pulang dulu untuk teman yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan kapal asing tersebut masuk ke wilayah perairan Indonesia? Ya bagus ya. Ya, pulang dulu untuk temannya kalian. Jadi berdasarkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat tadi, yang kalian ajukan tadi itu semua bagus-bagus semua pertanyaannya. Berdasarkan itu, ya kita akan menganalisis, ya kita akan bersama-sama menganalisis apa saja mulai dari bagaimana cara mencegahnya, kemudian apa tujuannya, kemudian bagaimana sanksinya. Ya kita akan mencari sama-sama itu, mencari solusi sama-sama tadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi ya sekarang kita akan membuat kelompok, ya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan teman kalian tadi. Kita akan membuat kelompok yang ini saya sudah bagi kelompoknya mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya, ini baik-baik. Saya bacakan satu-satu mulai dari kelompok 1 yang saya bacakan namanya, silakan berdiri ya. Tempat duduknya saya berdiri. Ya, saya bacakan namanya Awaliyah Mawad dan Manawaliyah. Silakan berdiri. Kemudian yang kedua Adrian Hidayat. Kemudian tidak ada. Ya, sudah dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, oke. Sekarang saya akan bagikan ya jadi di LKPD tersebut ya kalian silakan isi ya, kalian isi nama anggota kelompok kalian ya, nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya, kemudian tulis juga kelasnya ya, jangan lupa tulis kelasnya. Setelah itu ya silakan kalian ada isi pertanyaan ya di sampingnya itu di halaman kedua, di lembar kedua, di lembar kedua kalau tidak salah di situ ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang tadinya itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi juga ya, berkaitan dengan itu. Ya silakan kalian kerjakan ya, diskusi dengan kelompoknya ya. Dengan denda 200 juta. Yang Tulis di LKPD-nya ya. Masih ada yang kurang ditambahkan ya. sudah termasuk pengirimannya kan? Ya, anak-anak sekalian sudah selesai semua diskusinya ya. Sudah selesai semua diskusinya. Ya sekarang kalau sudah selesai semua diskusinya, sudah dibuatkan PowerPoint semua ya. Kalau sudah, ya nanti masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya kalian, ya hasil kerja kelompoknya kalian masing-masing dari permasalahan yang telah kita bahas, ya yang telah kita bahas sebelumnya dari LKPD yang sudah saya bagikan juga, ya. Oke, kalau sudah selesai semua,
persilakan untuk kelompok mana yang mau duluan maju, silakan. Kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 atau kelompok 5, silakan saya berikan kesempatan. Kelompok mana? Kelompok? Angkat tangan saja, yang mana? Ayo. Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan. Ya, satu orang mengendalikan PowerPoint-nya. Siapa yang mengendalikan PowerPoint-nya? Mana PowerPoint-nya? Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Dipersilakan kepada saya untuk memaparkan hasil. Ya, silakan. Siapa yang mau memaparkan? Sekarang kita akan penjelasan maritim Indonesia, penerbangan kapal kaitan di perairan Indonesia. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya tenaga polisi, perikanan dan penyidik pegawai negara sipil (PNS), terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama di kebutuhan sumber pangan baku di negara pelaku. Illegal fishing sudah menipis akibat praktik industri hiasisasi kapal menangkapnya, sehingga daya tumbuh ikan tak sebanding dengan ditangkap, dan sebagai akibatnya mereka melakukan penangkapan di Indonesia. Ya, bagaimana cara menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut? Jawabannya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencurian hasil kekayaan laut adalah menenggelamkan kapal yang tertangkap mencurikan. Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Indonesia. Kewenangan ini tertuang dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Penilaian pelaku illegal fishing dilakukan melalui satu sanksi pidana berupa denda atau penjara dalam pasal 93, pasal 94, dan pasal 94A UU nomor 45 tahun 2009 dan UU nomor 31 tahun 2004, yaitu setiap orang melakukan penangkapan atau penangkapan ikan ditambah dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan untuk kelompok lain yang Ya, silakan apabila ada kelompok lain yang mau bertanya mengenai tadi pemaparan dari tim penyaji tadi, yaitu mereka mengangkat topik tentang pelanggaran batas wilayah negara Indonesia di bagian laut, ya, di bagian laut. Ya, silakan. Siapa? Mana yang pertama? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah pelanggaran perbatasan wilayah negara Indonesia? Ya, oke. Ya, berikan aplaus untuk temannya kalian. Ya. Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Bertanya tentang bagaimana peran pemerintah ya, dalam mengatasi berbagai macam masalah yang kalian sajikan tadi itu, ya, terutama di wilayah perairan yang sesuai dengan apa yang kalian sajikan tadi. Ya, oke. Selanjutnya saya persilakan untuk penanya kedua. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut pandangan kelompok Anda, dari 3 bagian wilayah Indonesia, darat, laut, dan udara, bagian mana yang paling riskan terjadi pelanggaran batas wilayah negara Republik Indonesia? Berikan penjelasannya. Ya, yang bertanya tentang, berikan apa dulu untuk teman kalian. Jadi tadi teman kalian bertanya tentang
bagian mana yang paling riskan, yang sangat riskan, yang paling darurat, ya, yang biasa diterobos oleh negara-negara lain, ya, pelanggaran-pelanggaran wilayah yang bagaimana, apakah darat, laut dan udara, ya. Tolong minta penjelasannya ya, ya, oke. Ya, sekarang masih ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada lagi ya. Ya, sudah tidak ada. Silakan untuk kelompok penyaji silakan menjawab pertanyaan dari kelompok penanya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah pelanggaran perbatasan wilayah negara Indonesia. Jawabannya ialah peran pemerintah dalam mengatasi masalah pelanggaran perbatasan wilayah negara Indonesia, yaitu dengan melakukan diplomasi ke negara yang bersangkutan dengan masalah pelanggaran batas wilayah Indonesia, dan juga aktif dalam forum-forum internasional seperti forum PBB. Pemerintah Indonesia juga telah membuat berbagai peraturan dan undang-undang untuk mengatasi permasalahan pelanggaran perbatasan wilayah negara Indonesia, pemberian hukuman atau sanksi bagi para pelanggar berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, sudah ya. Oke, jadi menurut kelompok penyaji, peran pemerintah itu ada dua di sini tadi kita tangkap ya. Ada dua. Yang pertama apa tadi? Harus melakukan diplomasi ya. Peran yang pertama melakukan diplomasi ke negara-negara lain ya, ke negara-negara umpamanya yang sering melakukan pelanggaran batas wilayah negaranya kita tadi. Ya, aktif di forum-forum internasional untuk membicarakan tentang gambaran wilayah negara Indonesia. Ya, wilayah Indonesia itu dari mana sampai mana, itu maksudnya tadi. Ya, silakan kembalikan ke kelompok penanya. Silakan bagaimana kelompok penanya? Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya, sudah jelas. Ya, oke. Berikan aplaus dulu untuk kelompok yang menjawab ya. Oke, selanjutnya silakan pertanyaan kedua, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu menurut pandangan kelompok Anda, dari 3 bagian wilayah Indonesia, darat, laut, dan udara, mana yang paling riskan dari pelanggaran perbatasan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Menurut pandangan kami, semua wilayah baik darat, laut, dan udara sebenarnya riskan terjadi pelanggaran perbatasan wilayah. Namun kami melihat bahwa wilayah laut atau perairan yang sangat riskan dikarenakan luas wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan daratan Indonesia, yaitu sekitar 62%. Dengan luasnya perairan tersebut, maka akan sangat besar kemungkinan kapal-kapal dari negara lain masuk dengan mudah ke perairan wilayah Indonesia. Apalagi dengan masih kurangnya personil penjaga perairan atau lautan dari TNI dan pihak berwenang lainnya yang seharusnya berpatroli dari semua titik-titik perbatasan wilayah perairan negara Indonesia. Oke ya, silakan kembalikan ke kelompok penanya. Siapa tadi yang bertanya? Saya sudah puas dengan jawaban kelompok 1. Terima kasih. Oke ya, jadi cukup berikan aplaus untuk kelompok penyaji. Ya, jadi jawaban dari kelompok penyaji tadi ya sudah sangat jelas serasa ya, yang harus wilayah yang paling sering ya, yang paling riskan itu terjadi pelanggaran perbatasan wilayah negara itu biasanya itu di wilayah perairan ya, di wilayah perairan. Tapi sebenarnya semua wilayah itu sangat riskan, tapi yang paling riskan itu adalah ya di bagian wilayah lautnya atau perairannya ya, di mana wilayah lautnya kita yang sangat luas ya, 62% dibanding daratannya kita tadi ya. Jadi perairannya kita ini sangat luas dibanding dengan daratannya kita. Makanya sering kita lihat ya di berbagai media baik itu media massa
ya, media cetak, media elektronik tadi, ya, banyak kalian perhatikan itu ada berita tentang kapal-kapal asing masuk lewat perairan negaranya kita, ya, masuk di negara kita lewat perairan negaranya kita tadi, melakukan pelanggaran batas wilayah, entah itu mengambil sumber daya alamnya kita atau menyelundupkan barang-barang yang dilarang tadi, yang umpamanya senjata ilegal atau narkotika, ya. Jadi seperti itu. Jadi wilayah laut ini agak riskan, makanya perlu tadi dikatakan oleh kelompok penyanyi tadi, perlu adanya personil-personil yang harus menjaga perbatasan wilayah lautnya kita, ya. Paham semua ya? Oke. Ya, kalau sudah jelas semua, saya persilakan untuk kelompok penyaji untuk menutup diskusinya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya, jadi tadi kelompok 1 sudah melaksanakan tugasnya tadi, ya, sudah presentasi di depan, presentasinya sangat bagus, ya. Mereka tadi menyajikan tentang permasalahan, mengkaji tentang permasalahan tentang wilayah laut, ya, pelanggaran di wilayah laut atau perairan negara Indonesia, ya, beserta solusinya tadi sudah ditawarkan, ya. Kemudian kalian sudah bertanya tadi. Sekarang selanjutnya kelompok mana lagi yang kemana? Ya, silakan untuk kelompok 2. Silakan maju untuk kelompok 2. Ya, mana satu orang powerpointnya, satu orang yang menjadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya mempersilakan rekan kami yang bernama Hermisa. Penyebab masuknya kabel Vietnam perairan Indonesia merupakan area lalu lalang jenis ikan yang berkualitas tinggi. Apabila ada yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, maka cara menyelesaikannya bisa dengan cara diplomasi damai. Tetapi Indonesia juga dapat secara tegas menindaklanjuti pelanggaran hukum yang terjadi di wilayahnya. Upaya ini juga disebut diplomasi maritim konsip. Cara ini diwujudkan dengan melalui kebijakan membakar dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok kami akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, satu lagi. Ya. Apabila ada negara yang melanggar batas-batas wilayah Indonesia, maka akan dikenakan sanksi pada penjara dan pidana denda sesuai jenis perbuatan yang dilakukan. Sama halnya dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian jika secara illegal fishing telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, di mana sanksi pidana dapat berupa sanksi kurungan dan denda yang dikenakan terhadap pelaku pencurian ikan. Oke. Bisa ya? Silakan berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya. Baiklah, saya akan berikan kesempatan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, silakan untuk kelompok yang lain kalau mau bertanya, angkat tangan. Mana yang pertama ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana dampak pelanggaran perbatasan di wilayah negara, terutama wilayah perairan laut negara Indonesia? Oke, ya. Berikan aplaus untuk temannya kalian ya. Ya, jadi bertanya tadi bagaimana dampaknya ya terhadap dampak ketika ada terjadi pelanggaran ya yang berkaitan dengan wilayah laut atau wilayah perairan negara Indonesia. Ya, oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan diplomasi damai yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain yang melakukan pelanggaran sudah cukup memberikan efek jerah? Ya, apakah dengan
diplomasi damai, ya, apakah sudah memberikan efek jerah ya terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya, terhadap para pelanggar tersebut, ya. Berikan aplaus dulu untuk temannya kalian yang bersama. Oke, jadi pertanyaannya jelas semua ya? Sudah jelas semua. Silakan untuk kelompok penyaji menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana dampak pelanggaran perbatasan wilayah negara, terutama pada wilayah perairan laut negara Indonesia. Jadi dampaknya sangat merugikan bagi negara Indonesia, di mana sumber daya alam yang ada di laut negara kita, baik ikan dan minyak bumi serta sumber daya alam lainnya, akan habis dan dinikmati oleh negara lain. Kemudian terancamnya keamanan negara Indonesia, di mana bisa saja para pelanggar tersebut membawa senjata api ilegal dan juga narkotika yang akan mereka seludupkan masuk ke negara Indonesia. Oke, ya, silakan kembalikan ke kelompok penanya. Saya sudah puas dengan jawaban yang diberikan kepada kelompok 3. Terima kasih. Ya, oke, ya, sudah puas ya. Ya, oke, berikan aplaus dulu untuk oke. Ya, jadi tadi jawabannya sudah cukup jelas ya. Dampaknya yang pertama adalah apa tadi? Karena akan menghabiskan sumber daya alam di wilayah laut, ya, akan habis itu sumber daya alamnya kita, bukan kita yang nikmati. Kalau terjadi terus pelanggaran, apalagi illegal fishing terjadi di negaranya kita. Terancamnya negaranya kita, negara Indonesia, ya, dengan adanya pelanggaran batas wilayah, ya, kita tidak tahu, ya, kita tidak mengetahui kapal-kapal asing, ya, yang masuk ke negaranya kita, atau orang-orang asing yang masuk ke wilayah negaranya kita yang melakukan pelanggaran tadi itu, ya, pasti, ya, mereka ada keinginan, ya, untuk mengambil sesuatu atau tidak berbuat buruk ke negaranya kita, ya. Semua sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silahkan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apakah dengan proklamasi damai yang dilakukan pemerintahan Indonesia dengan negara yang melakukan pelanggaran sudah cukup memberikan efek jerah? Tentunya dengan proklamasi damai, pemerintahan Indonesia berharap negara-negara pelanggaran perbatasan wilayah Indonesia dapat memahami bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan juga pelanggaran, serta dapat memahami batas-batas wilayah negara Indonesia sesuai dengan peraturan hukum internasional yang telah diperkati bersama. Namun apabila proklamasi damai masih tidak memberikan efek jerah, maka harus ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah atau negara. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana dengan penanya? Saya sudah puas dengan jawaban kelompok 2. Terima kasih. Oke, sudah jelas ya? Oke. Berikan aplaus dulu untuk menjawab tadi ya. Ya, jadi sudah jelas ya pertanyaan tadi tentang apakah diplomasi itu menimbulkan efek jerah ya terhadap para pelanggar tadi ya, terhadap para pelanggar batas-batas wilayah negara Indonesia. Tentunya harapan ya, menurut tadi kelompok penyaji ya, harapan pemerintah ya dengan melakukan diplomasi itu ya tentunya akan terjadi ya, akan negara-negara yang melakukan tadi pelanggaran batas wilayah negara Indonesia itu akan sadar ya bahwa mereka telah melakukan kesalahan atau membuat pelanggaran tadi terhadap negaranya kita ya, itu maksudnya tadi ya. Jadi sehingga dengan melakukan diplomasi ya ditahu betul tadi, oh iya, batas-batas negara Indonesia ini sampai di sini ya, bahwa umpamanya di Natuna sana, di Laut Cina Selatan itu bukan hanya milik wilayah negara Cina saja, tetapi ada beberapa negara yang memiliki wilayah perairan di sana, lakukan tindakan yang tegas ya. Nah, supaya kenapa? Supaya pemerintah negaranya kita tadi ini ya, supaya negaranya kita tadi ini aman dari ancaman dari luar negeri, ancaman dari luar terutama ya. Paham ya? Oke. Masih ada yang mau bertanya?
Ya, sudah semua ya, sudah paham semua ya, sudah jelas semua ya dari apa yang disajikan oleh kelompok 2 tadi sudah jelas ya. Oke, kalau begitu silakan untuk kelompok 2 menutup diskusinya. Baiklah, demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2 dulu ya. Ya, tadi kalian sudah semua menampilkan hasil diskusinya kalian ya, dan semuanya sangat bagus ya. Berikan aplaus untuk semua kelompok. Ya, jadi semua kelompok tadi sudah menampilkan ya hasil kerja kelompoknya masing-masing, hasil diskusinya. Semua kelompok saya rasa semua cukup bagus, semua sudah hasilnya ya, dengan mencari solusi ya dari berbagai macam permasalahan pelanggaran wilayah negara Indonesia, mulai dari darat, laut, dan udara. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan itu tadi kalian sudah jawab, kalian sudah diskusikan masing-masing, kemudian kalian sudah tadi menyajikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Ya, dari situ tadi kalian sudah melakukan semua rangkaian pembelajaran tadi ya. Dari situ saya minta satu atau dua orang menyimpulkan hasil pembelajarannya kita pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang duluan? Siapa yang mau menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, saya dapat menyimpulkan bahwa ketentuan wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia pada tahun 1945 dalam pasal 25A dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, di mana dijelaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak dari negara lain. Apabila ada negara lain yang mencoba melanggar perbatasan negara Indonesia, apalagi sampai membuat kekacauan di wilayah negara Indonesia, harus ditindak secara tegas. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu untuk teman kalian. Ya, kemudian siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami mengenai permasalahan pelanggaran perbatasan wilayah Indonesia, saya menyimpulkan bahwa dari berbagai macam pelanggaran wilayah Indonesia, solusi yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan selalu melakukan pemahaman kepada negara lain tentang kedaulatan wilayah negara Indonesia dan menjelaskan ancaman sanksi yang tegas kepada negara yang melanggar pada forum-forum internasional. Terima kasih. Ya, bagus ya, dari kesimpulan yang diberikan temannya kalian, berikan aplaus untuk temannya kalian ya. Kalian tadi sudah menyimpulkan ya hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, saya rasa hasil yang kalian dapatkan pada pagi hari ini, yang kalian paparkan tadi satu persatu ya, masing-masing kelompok paparkan tadi, semua saya rasa sudah jelas ya. Mulai dari bagaimana kalian mengidentifikasi ya permasalahan, kemudian kalian mencari solusi dari berbagai macam permasalahan yang sudah kalian kerjakan tadi, kalian mencari solusinya ya dari berbagai macam permasalahan tadi. Ya, saya lihat tadi hasil dari presentasinya sudah sangat bagus semua. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan betul ya, bahwa negara Indonesia ya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam ya. Tentunya negara kita yang kaya akan sumber daya alam, yang itu harus perlu kita jaga ya, yang perlu kita jaga dari ancaman dari luar ya, terutama dari negara-negara lain. Ya, oleh sebab itu kita sebagai masyarakat Indonesia, kalian sebagai pelajar tentunya harus mengetahui, harus paham betul ya terhadap permasalahan tadi ya. Nah, kemudian solusi-solusi yang kalian tawarkan tadi itu harus kalian terapkan betul ya, pahami betul ya di lingkungan masyarakat tadi ya. Kita ya sebagai masyarakat perlu juga membantu peran dari pemerintah ya, perlu membantu peran dari pemerintah untuk menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Jadi peran masyarakat itu penting, itu yang harus kalian ingat ya, paham ya? Oke ya, masih ada yang memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini?
Ya, kalau sudah tidak ada, ya sekarang saya mau bertanya kepada kalian semua, ya. Kira-kira apa manfaat, ya? Apa manfaat yang kalian dapatkan, ya? Manfaat yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, ya, sampai akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang mau memberikan gambaran atau manfaat, ya, manfaat apa yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu saya dapat mengetahui gambaran keseluruhan wilayah negara Indonesia dengan berbagai sumber daya alamnya, dan juga saya dapat mencari berbagai macam bentuk solusi dari pelanggaran batas-batas wilayah negara. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk semuanya kalian. Sekarang, ya silakan kalian kembalikan gayanya kalian seperti semula, ya, karena kita akan melakukan evaluasi akhir pada pembelajaran kita pada hari ini melalui aplikasi Quizzes. Jadi HP-nya semua dikeluarkan nanti, ya. Silakan dikembalikan seperti semula. Ya, sekarang ya semua sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, sekarang kalian lihat link yang ada dibagikan, ya, di grup kelasnya kalian. Kalian klik itu, kemudian masuk ke aplikasi Quizzes untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, kalau ada permasalahan silakan angkat tangan, ya. Kalau sudah masuk silakan dikerjakan. Paham, ya? Silakan dikerjakan semua. Ya, kodenya ada di depan ini, ya. Ya, sudah selesai semua mengisi soal evaluasinya tadi, ya? Aplikasi Quizzes tadi kalian sudah isi semua. Hasilnya tadi ada yang tuntas, ada yang tidak. Yang tidak tuntas tadi silakan kalian pelajari kembali lagi, dibuka-buka kembali lagi bukunya. Ya, hasil kerja kelompoknya dibuka-buka kembali lagi, dipelajari baik-baik, dibaca. Ya, kemudian yang sudah tuntas tadi, ya, lebih ditingkatkan lagi, lebih giat lagi belajar. Ya, paham, ya? Oke. Ya, sekarang untuk pertemuan kita selanjutnya, ya, kita masuk ke pertemuan pembelajaran terakhir, ya, di semester ini tentang tentang kewarganegaraan Indonesia, ya. Kita akan belajar tentang kewarganegaraan Indonesia di pertemuan terakhir di semester ini. Ya, semua nanti tolong dipelajari materinya, ya, kemudian kalau bisa dibaca baik-baik sebelum masuk pembelajaran, ya. Paham, ya? Ya, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum